Video Edi Mulyadi dicari pasukan merah Dayak harus datang ke Kalimantan dan dihukum secara adat. Saya, Panglima Tambak Baya Kalimantan Barat titisan Panglima Burung, mengambil sikap. Saya, Panglima Tambak Baya titisan Panglima Burung Kalimantan, mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan komentarnya yang viral di media sosial, supaya ketemu dengan saya, Panglima Tambak Baya titisan Panglima Burung. Apabila dalam 1 kali 24 jam tidak disikapi, maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan dan tata cara budaya adat kami. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Ini gaya se-Kalimantan. Oleh sebab itu kami mengharapkan kepada Bapak Kapolri untuk segera mengambil tindakan tegas. Tidak ada kompromi kepada orang-orang yang menyampaikan ujaran kebencian. Di sini jelas ada unsur sara bahwa apabila kita melakukan pemotongan babi atau mengeluarkan darah, ini membuktikan bahwa masyarakat Dayak itu marah, tersinggung, leluhur kita marah. Minta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar menyerahkan Edi Mulyadi dan kawan-kawan kepada masyarakat adat Dayak Kalimantan melalui Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan untuk disidang adatkan menurut hukum adat Dayak yang berlaku di Kalimantan. Ucapan Edi Mulyadi yang menyebut lokasi Ibu Kota Negara atau IKN baru sebagai tempat jin buang bayi memantik kemarahan masyarakat Kalimantan. Bahkan Edi Mulyadi juga sudah memantik kemarahan salah satu unsur masyarakat asli Kalimantan, yakni suku Dayak. Kecaman itu datang dari salah satu pasukan elit suku Dayak, Tariu Borneo Bangkule Rajangka atau TBBR atau Pasukan Merah. Dalam video yang beredar, Pasukan Merah tidak terima dengan ucapan caleg Partai Keadilan Sejahtera PKS pada pemilu 2019 lalu itu. Dalam video berdurasi 1 menit 27 detik itu terlihat sejumlah orang memakai pakaian khas Pasukan Merah yang serba merah, lengkap dengan mandau di tangan senjata khas suku Dayak. Disebutkan bahwa mereka adalah TBBR Pasukan Merah DPC Kota Balikpapan. Mereka menyatakan tidak terima dengan ucapan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang bayi. Pernyataan Edi Mulyadi itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan warga Kalimantan. Apa yang disampaikan oleh saudara Edi Mulyadi tentang Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin, membuang anak, itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan, ucap pimpinan Pasukan Merah. Mereka juga mendesak kepolisian agar turun tangan sekaligus menindak tegas Edi Mulyadi. Dengan ini kami minta kepada instansi terkait baik itu Kapolda Kalimantan Timur dan juga Kapolri supaya menindak tegas, tuntutnya. Mereka menilai ucapan Edi Mulyadi itu jelas-jelas rasis. Karena hal tersebut bersifat rasis dan menyinggung hati dan juga perasaan kami sebagai warga Kalimantan. Katanya, yang terakhir Pasukan Merah juga menuntut Edi Mulyadi datang ke Kalimantan untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Selain meminta maaf, Edi Mulyadi juga harus menjalani hukuman adat yang berlaku. Kami harapkan agar saudara Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo untuk meminta maaf langsung kepada warga yang ada di tanah Borneo dan juga untuk hukuman adat, tegasnya. Tak sampai di situ juga, Muhtarudin pun tak terima jika masyarakat di Pulau Borneo dihina oleh Edi Mulyadi. Politisi kelahiran Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini juga mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas secara hukum dugaan ujaran kebencian tersebut secara objektif, transparan, dan tuntas, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta ketertiban dalam bingkai NKRI. Muhtarudin pun menghimbau semua pihak agar kasus Edi Mulyadi disikapi dengan santun dan tidak melanggar hukum. Kelakuan Edi Mulyadi dan kawan-kawannya mungkin dianggapnya keren karena bisa menunjukkan kepandaian mereka di depan para pengikutnya.
lalu merasa lebih pintar dari Prabowo sebagai Menhan yang dianggap nggak paham apa-apa soal pertahanan. Beberapa orang di samping kanan kiri Edi Mulyadi itu waktu dia konferensi pers saya sering lihat karena kami juga satu grup WA. Emang tiap hari isinya provokasi dan propaganda untuk membenci Jokowi. Jadi nggak heran kalau Edi Mulyadi begitu fasih dalam menghina dan merendahkan karena memang berada di lingkungan yang sehina itu. Hanya saja kali ini dia apes. Saya paham sih maksud Edi Mulyadi sebenarnya adalah menghina Presiden Jokowi atau pemerintah dan menganggap pemindahan ibu kota adalah keputusan yang salah. Namun dia sendiri nampaknya juga nggak paham atau nggak sadar bahwa nama Kalimantan yang disebut-sebut sebagai tempat jin buang anak, tidak ada kehidupan dan sebagainya, juga menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan. Sebenarnya hal yang sama juga pernah terjadi sebelumnya. Untuk kasus yang berbeda, Jokowi pernah dihina karena mengenakan pakaian adat daerah tertentu dan setelah itu masyarakat adat daerah yang dimaksud marah karena mereka merasa pakaian adatnya dihina oleh orang lain. Polanya sama, niat para oposan sebenarnya ingin menghina presiden. Namun mungkin karena saking bodohnya mereka nggak sadar juga menghina masyarakat daerah secara bersamaan. Ya, itu sama saja seperti kita suka pada perempuan yang cantik, mulus dan seksi, tapi berkomentar negatif soal orang tuanya. Alamat putus di tengah jalan. Nah, si Edi Mulyadi dan kawan-kawan tidak belajar dari banyak kasus sebelumnya, sehingga dia dengan entengnya menghina orang-orang Kalimantan. Dan bentuk penghinaan Edi Mulyadi ini jelas bukan sebuah komunikasi salah paham seperti Arteria Dahlan atau Ahok di tahun 2017 lalu. Tidak akan ada pakar bahasa atau orang yang bisa membela Edi Mulyadi dalam hal ini. Memang kesalahannya sudah sangat fatal dan gamblang. Dan yang lebih mengerikan lagi, pernyataan Edi Mulyadi diviralkan oleh banyak orang sampai akhirnya ke telinga orang-orang Kalimantan. Masyarakat Dayak pantas meminta Edi Mulyadi untuk datang ke tanah Borneo dan meminta maaf secara langsung. Selain itu juga akan dikenakan hukuman adat. Bahkan di beberapa daerah tertentu memang masih ada hukuman adat dan itu sah diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran. Pertanyaannya, hukuman adat apa yang akan diterima oleh Edi Mulyadi yang telah menghina kehormatan, harkat dan martabat orang Kalimantan? Bagi saya, isu ini sudah terlanjur melebar kemana-mana. Jadi sudah bukan sekedar urusan hukum positif di Indonesia. Kalau hanya hukuman penjara, ya ringan saja. Setahun 2 tahun juga bisa bebas lagi. Tapi ini urusannya sama orang Kalimantan dan masyarakat adat setempat juga sudah terlanjur tahu. Dan ini adalah masalah yang paling sensitif, kehormatan. Kalau saya jadi teman Edi Mulyadi, pasti saya akan sarankan agar dia segera berangkat ke Kalimantan untuk minta maaf, lalu menerima segala resiko yang mungkin akan terjadi. Setelah itu berharap masalahnya selesai. Karena kalau dia memilih sembunyi, apalagi beralasan ikut hukum penjara saja, maka ketersinggungan masyarakat Kalimantan akan terus berlanjut dan masalah ini tidak akan selesai. Oh ya, mungkin Edi Mulyadi juga perlu tahu bahwa cara membunuh orang itu nggak harus berhadapan-hadapan. Dari jarak jauh pun juga sangat bisa. Jika punya alasan kuat, tahu namanya lah, tahu mukanya seperti apa, dan tahu semuanya, dan semua syarat itu sudah terpenuhi. Jadi kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, apalagi misalkan si Edi Mulyadi mengelak dan merasa tidak bersalah, nggak mau minta maaf dan sebagainya, maka tunggulah akibat dari serangan batin kepada dirinya. Bila masyarakat adat Kalimantan ada yang emosi berlebihan atas pernyataan Edi Mulyadi, mungkin bisa saja si Edi Mulyadi akan mati mendadak sebelum diproses hukum atau masuk penjara. Bisa juga sekarang serangan-serangan metafisik itu sudah dilancarkan? Mungkin saja. Ya kita lihat saja apakah Edi Mulyadi masih bisa berjalan normal hari ini atau dia sudah berbaring tidak berdaya. Dari kejadian ini, semoga para oposan bisa berpikir lebih bijak dan lebih logis. Karena kalau kebencian pada Jokowi terus membutakan logika, maka pada akhirnya kalian akan terjebak dalam banyak kesalahan yang tidak termaafkan. Sebenarnya ini adalah karma nyata dari para musuh-musuh Jokowi yang semakin brutal. Mereka sudah kehabisan ide untuk menggagalkan pemindahan ibu kota yang sudah disetujui. Akibatnya adalah mereka blunder dengan menyerang sana-sini sampai lupa kalau mulut mereka akan menjadi petaka sendiri. Sebenarnya tidak hanya Edi Mulyadi, masih juga banyak tokoh-tokoh yang secara brutal mengeluarkan statement menyerang Jokowi. Jadi masalah pemindahan ibu kota ini pun menjadi bahasan yang dipakai untuk melemparkan opini negatif demi merusak citra pemerintahan Jokowi. Di Twitter saja sudah trending topik yang menjelekkan Jokowi. Mereka yang belum bisa move on menulis bahwa pemindahan ini sebagai penegasan gagalnya pemerintahan Jokowi. Tentu itu sangat keliru. Sebab pemerintahan ini sudah berjalan dan malah mengalami banyak kemajuan dan keputusan-keputusan yang ditelurkan termasuk keputusan-keputusan yang lebih menegaskan bahwa pemerintahan ini mampu dan terus berusaha menjadikan negara ini lebih baik lagi.